Tuhan, berilah kelancaran dan kemudahan untuk kami mengikuti pelajaran dari awal hingga selesai. Serta terangilah hati dan pikiran kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Oke, terima kasih untuk Wilhelm karena telah membantu kita dalam doa pembukaannya. Nah, di sini materi kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, untuk saat ini hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk lebih lanjut Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapakah yang tidak hadir? Ada berapa orang? 5. Ada 5 orang. Siapa? Serinda, Emma, Keti, Liwa. Oke. Ada 5 apa keterangannya? Oke, apa semua ya? Nah, di sini kembali lagi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik memahami ajaran gereja dan kitab suci tentang hak dan kewajiban beriman Kristiani yang mampu membangun sikap menghargai hak dan kewajiban dalam hidup sehari-hari. Yaitu capaian pembelajaran. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di situ ada 5. Yang pertama itu menjelaskan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, setelah materi selesai, kalian diharapkan bisa menjelaskan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, ini selesai materi tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat itu nanti tujuannya ada di nomor 2 ya. Yang ketiga, menyimpulkan ajaran Yesus Kristus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Yang keempat, menyimpulkan isi Gaudium et Spes artikel 1 sehubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Yang kelima, melaksanakan kewajiban sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. Nah, itu KKTP dari pembelajaran kita. Ya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, berarti kalian masih ingat apa pengertian hak dan kewajiban? Apa pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapat. Hak adalah sesuatu yang kita dapat. Kalau kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu hal yang kita harus laksanakan. Ya, kewajiban adalah sesuatu hal yang kita harus laksanakan. Ya, oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, di situ tadi hak dan kewajiban. Sekarang pengertian dari hak dan kewajiban. Sekarang hak dan kewajiban apa yang kalian lakukan di dalam masyarakat? Nah, siapa yang menjawab hak yang kalian lakukan dalam masyarakat? Satu contoh saja. Ayo, hak dulu ya. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang kalian lakukan atau dapatkan dari masyarakat apa? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau ada lagi yang mau jawab? Ayo. Hak, kewajiban, kita mau jawab. Kewajiban. Memelihara kebersamaan. Ya, memelihara kebersamaan, kebersihan dan sebagainya. Oke, tepuk tangan yang jawab. Nah, di sini
begitu banyak ya hak dan kewajiban kita yang harus kita laksanakan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana kalian melaksanakan hak dan kewajiban tersebut? Nah, melaksanakannya yang kalian lakukan. Nah, apa contohnya? Satu saja. Hak satu, kewajiban satu. Ayo, pada pembelajaran ini kita akan membuat suatu produk yang berupa poster, ya. Di situ poster nanti ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok, yang jumlahnya 3 orang. Nah, sebelum itu kita lihat ini sekarang. Nah, kita lihat bersama-sama amati gambar tersebut. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Gambar pertama gambar apa? Pergi sekolah. Nah, di situ ada pertanyaan. Mana yang menunjukkan hak dan mana yang menunjukkan kewajiban? Sekarang kalian masuk dalam kelompok. Kita buat poster. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kalian mempresentasikan hasil proyek kalian dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan presentasikan proyek. Ketiga. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Direktur Olinda Putri, Fidelis Ayuka, dan Silvia Tiara. Alasan kami memilih tema ini untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena kami ingin menyampaikan betapa pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun masyarakat terus belajar. Maka dari itu, mari berupaya untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Oke, ya. Siap teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut. Selamat siang Bu Sari dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Arti Saktia, Novita Sheryl, Valensius Valentino akan menyampaikan hasil presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ini 3 kelompok tadi. Nah, menurut kalian, coba dibuka kembali posternya. Dari ketiga, nih yang pertama dulu ya. Nih, dari ketiga ini di kelompok pertama tadi, yang kelompok pertama, jagalah kebersihan.
Ini nanti harus boleh diingatkan kembali. Tidak hanya ditempel di ruangan kelas, juga boleh ditempel di setiap kelas. Ini mengingatkan agar semua peserta didik bisa membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kebersihan sekolah. Nih, bagus tidak? Bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok 2. Nah, nih. Kelompok 2 ini kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Nah, ini ya, kejarlah. Nah, di sini kalian harus mengejar atau menimba ilmu setinggi mungkin. Ya, sekarang kalian masih SMP. Nah, nanti diusahakan kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk ilmu itu tidak mengenal usia muda atau tua ya. Apabila kalian ingin menambah pengetahuan, kalian harus belajar lebih giat lagi. Nah, ini kerja kelompok 2 ya, kerja kelompok 2. Bagus tidak? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3. Yang kelompok 3 ya. Ini gambar apa kelompok 3? Ayo, yang lain gambar apa ini? Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Nah, apakah kalian di rumah membantu orang tua? Ya, harus membantu orang tua. Ya, membantu orang tua kerja, misalnya membantu mencuci piring dan sebagainya, mencuci pakaian, jemur pakaian dan sebagainya. Nah, jangan lupa membantu orang tua kalian, biar pekerjaan orang tua kalian menjadi lebih ringan. Ya, nah itu kalian harus ingat bantu orang tua, karena sekarang itu anak-anak susah sekali membantu orang tua ya, karena HP dan sebagainya. Nah, maka dari itu kalian harus membantu orang tua kalian. Ya. Nah, sekarang lihat sini poster tadi. Nah, dari ketiga poster tadi, menurut kalian mana yang paling bagus gambarnya? Mana yang paling bagus? Kelompok siapa? Kelompok 2. Nah, kalau kelompok 3 memilih kelompok 2. Kalau kelompok 2 oh iya, tidak beda dengan hasilnya. Kelompok 1 pilih Kelompok 1 dulu. kelompok 1. Oke. Ya, kelompok ya, mungkin karena anaknya kelompok 2 yang tujuan banyak pada anak. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang pertama itu wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain. Itu yang sering kita langgar. Yang berikut, turut serta dalam pembangunan. Yang berikut, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Di sini itu tadi sudah ada beberapa hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang apakah ada yang ditanyakan? Oke. Nanti kalian pajang poster kalian di kelas, ya, dipajang posternya setelah di sudut-sudut kelas. Nah,
merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ambil sikap hening, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Ambil sikap hening. Oke. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah diajak memahami ajaran gereja tentang hak dan kewajiban kita dalam hidup bermasyarakat. Sebagai murid Kristus, apakah kalian ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan kewajiban dengan penuh sukacita, sehingga kehadiran kalian memberi warna tersendiri bagi masyarakat? Renungkan beberapa pertanyaan yang akan Ibu utarakan. Marilah kita masih dalam keadaan hening. Nah, marilah kita hening sejenak untuk merefleksikan semua pertanyaan, hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang relax. Sekarang kita sudah merefleksikan, maka pelajaran kita cukup sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Sebelum pulang, mari kita berdoa dan menyuruhkan perjalanan kita. Ya Bapak, terima kasih atas bimbingan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran yang telah Guru berikan. Hanya ini doa saya Bapak, amin. Dan Bapak dan Kudus. Oke, selamat siang. Siang.